Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 yang berkata demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi kebanyakan orang menanti bukanlah perkara mudah, apalagi menantikan sesuatu yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Misalnya dalam kehidupan sebagai anak-anak muda, menantikan sesuatu bisa jadi adalah sesuatu yang sangat menjenuhkan dan ujung-ujungnya menyerah. Sudah menanti untuk bisa kuliah tahun ini, malah mengalami penundaan dengan berbagai alasan. Sudah melamar pekerjaan di berbagai tempat, tapi belum jelas diterima bekerja di mana. Bahkan mungkin sudah merencanakan hari pernikahan, tapi jodohnya belum ada. Dan ada banyak ragam kisah yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya adalah bahwa menanti adalah hal yang melelahkan. Dalam pembacaan ayat kita pada malam hari ini, kita merenungkan bahwa para rasul diperhadapkan pada instruksi dari Tuhan Yesus untuk menantikan janji Bapa, yaitu janji Bapa mengenai turunnya Roh Kudus bagi mereka. Jika Bapa di surgawi berjanji, maka Ia pasti akan menggenapi. Dan Bapa menghendaki agar kita sebagai anak-anak-Nya menantikan janjinya digenapi. Menantikan berarti bertekun, karena waktu kita menantikan, kita harus tekun sampai kita memperolehnya. Para murid bertekun, mereka sehati dan berdoa bersama-sama selama 10 hari sampai tiba di hari Pentakosta. Seringkali dalam masa penantian kita diperhadapkan dengan pergumulan batin yang tidak mudah, yaitu rasa lelah, kecewa, bahkan keinginan untuk berhenti berharap karena waktu terasa begitu lama dan jawaban belum juga datang. Kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mendengar, apakah Tuhan peduli, atau apakah kita sudah melakukan sesuatu yang salah, sehingga doa kita belum dijawab. Namun, melalui kisah para rasul ini, kita belajar bahwa penantian bukanlah waktu yang sia-sia, melainkan waktu di mana iman kita diuji dan dimurnikan. Waktu di mana hati kita dilatih untuk tetap percaya, sekalipun tidak melihat. Dan waktu di mana kita diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan, melalui doa yang sungguh-sungguh.
Para murid tidak tahu kapan tepatnya Roh Kudus akan datang, tetapi mereka memilih untuk tetap bertekun, tetap sehati, dan tetap berdoa tanpa menyerah. Dan justru dalam kesetiaan mereka inilah janji Tuhan digenapi dengan cara yang luar biasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa kunci dalam penantian bukanlah mengetahui kapan Tuhan akan bertindak, tetapi tetap setia sampai Tuhan bertindak, karena pada akhirnya Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal menepati janjinya. Jika kita melihat dari sejarah bagaimana murid-murid menantikan Roh Kudus dicurahkan, maka sebenarnya kita diberikan arahan untuk terus hidup dalam aktivitas yang dipenuhi dengan penantian akan janji Bapa. Maksudnya adalah bukan hanya pada saat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita menanti seperti ini, namun menjadi gaya hidup yang benar untuk kehidupan yang terus memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 di sana dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan penuh kesungguhan hati menantikan janji Bapa yang sempurna. Kata bertekun menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh. Jadi jika kita bertekun artinya kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan merindukan jamahan Tuhan. Bertekun artinya kita juga terus-menerus berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai peperangan rohani dimenangkan. Kata bertekun juga artinya ada jangka waktu untuk membuktikan. Ada kesetiaan, tidak berhenti sampai kita mendapatkan. Kita sedia untuk berkorban. Sikap ini muncul karena percaya kepada siapa yang memberikan janji itu. Yesus Kristus berpesan kepada mereka untuk menantikan janji tersebut di Yerusalem, dan murid-muridnya setia dengan janji itu. Ini berarti bahwa mereka percaya dengan apa yang Yesus katakan, karena tempat mereka menerima janji itu juga sudah ditentukan oleh Yesus. Arahan Tuhan Yesus sangat spesifik dan membuat kita tunduk dan taat menantikan janjinya. Milikilah kesatuan hati dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya. Bersehati artinya kita sama-sama ikut menanggung beban. Orang yang hanya melihat atau menonton dan mendengar tetapi tidak melakukan, dia tidak sehati. Dalam hal yang bersangkutan dengan persekutuan jemaat, kita disebut sehati kalau kita selalu ikut terlibat, mendukung secara aktif, ikut serta untuk mensukseskan visi dan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita, tetapi Tuhan mau kita bersama-sama merendahkan diri untuk menerimanya. Sehati artinya hati kita ada di situ, artinya bersungguh hati, berkeinginan untuk ikut terlibat, bukan hanya mendengar dan menonton, tetapi turut melakukan. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan hal yang sama sampai 3 kali. Dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 15, 21, dan 23. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan firman-Nya. Sehati tidak cukup hanya berkata, "Saya aminkan," tetapi harus aktif terlibat dan melakukan. Dalam Injil Matius pasal 12 ayat 25-30, kita menemukan prinsip kerajaan rohani, yaitu siapa yang tidak sepakat dan sehati bersama-sama, berarti sedang melawan atau memberontak. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Tuhan, dia sedang mencerai-beraikan. Prinsip kerajaan rohani adalah sepakat, sehati berjalan bersama-sama dan tidak terpecah, karena pasti akan hancur dan tidak dapat bertahan. Dalam kitab Mazmur pasal 133 juga ayat 1-3,
Di sana dijelaskan jika kita hidup sehati dan sepakat bersama-sama dalam kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat atas kita. Bertekun, bersehati, dan berdoa. Semua umat Tuhan adalah umat yang berdoa dan memberi diri untuk berdoa. Aktivitas berdoa adalah tindakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan juga mampu menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan dan juga menekan perasaan takut dan khawatir dalam diri kita. Mengapa kita harus berdoa terus-menerus dengan tekun? Apakah Tuhan akan mendengar? Iya, suatu kali kita berdoa Tuhan mendengar. Bahkan sebelum semua itu terucap, Tuhan tahu. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Kita percaya waktu kita berdoa dan berpuasa bersama, kita bukan hanya akan mengalami pencurahan Roh Kudus, namun kita juga akan mengalami hal-hal baru, yaitu pernyataan-pernyataan yang baru dari Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan doa-doa kita akan cepat dijawab oleh Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada waktu kita berdoa, mata dan telinga Tuhan akan terarah kepada kita. Dalam kehidupan rohani kita hari ini, seringkali kita menginginkan hasil yang cepat tanpa mau melalui proses ketekunan. Kita ingin doa dijawab seketika tanpa mau berjuang dalam doa. Kita ingin mengalami kuasa Tuhan tanpa membangun kehidupan doa yang konsisten. Padahal prinsip kerajaan Allah tetap sama, bahwa ada kuasa besar yang dilepaskan ketika umat Tuhan bertekun, bersatu hati dan bersungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita mulai menjadikan doa bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kerinduan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mulai bekerja secara nyata dalam hidup kita. Bukan hanya menjawab doa-doa kita, tetapi juga mengubah hati kita, membentuk karakter kita, dan membawa kita masuk dalam pengalaman rohani yang lebih dalam bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, akan ada momen di mana kita menyadari bahwa kita sangat memerlukan Tuhan dan memerlukan jamahan kuasa Roh Kudus bagi kita. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Dia berjanji akan mengirimkan penolong kepada murid-muridnya. Janji ini berlaku sampai sekarang. Janji ini bahkan memberikan kita kuasa untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, dan pasti akan selalu menyertai kita dalam segala sesuatu. Selagi kita masih hidup, mari kita terus menantikan dan alami janji kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saat kita memerlukan jamahan dan pendampingan dari Tuhan, Roh Kudus tersedia bagi kita untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Saat kita merasa sendirian dalam hidup ini, percayalah Roh Kudus tersedia untuk mengingatkan setiap firman Tuhan yang berjanji bahwa Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi masa di mana kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, kami bersyukur
untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bertekun, bersehati, dan berdoa dalam menantikan janji Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lemah dalam penantian, mudah menyerah dan kehilangan pengharapan ketika jawaban belum datang. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk tetap setia, tetap percaya, dan tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami agar tidak goyah oleh keadaan. Ajar kami untuk terus mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan mampukan kami untuk hidup dalam kesatuan dengan sesama saudara seiman. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami, menghibur kami, menuntun kami, dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap proses kehidupan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.